Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pun. Ya Pun. Jumpa lagi bersama saya Wira Hadi Kusuma dalam program Wira Corner. Saat ini di program Wira Corner sudah kedatangan tamu yang memang sudah saya kenal cukup lama dan juga saya mengikutinya gebrakannya selama di kepolisian, pengalamannya di kepolisian yang memang saat ini sudah purnawirawan, dan saat menjabat Kapolda Lampung banyak sekali penghargaan yang diraih beliau. Museum Rekor Indonesia juga mencatatkan nama beliau di Muri karena prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh tamu saya kali ini. Yang namanya pastinya pemirsa Wira Corner sudah banyak yang tahu, tidak hanya di Provinsi Lampung, di luar Lampung dan Kota Bandar Lampung juga pasti sudah sangat mengetahui beliau. Nah, beliau adalah Irjen Inspektur Jenderal Ike Edwin yang purnawirawan. Ya. Selamat datang dan di Rilis TV. Selamat datang pemirsa semua. Ya. Nah, begini Dang, saya juga mengucapkan terima kasih Dang sudah memenuhi undangan kami di Rilis TV Lampung. Kami sengaja mengundang yang memang banyak sekali rekan-rekan dan juga pemirsa Rilis TV yang memang meminta mengundang Dang di Wira Corner, mencoba mewawancarai Dang secara karena beberapa juga kandidat wali kota Bandar Lampung juga sudah pada datang ke di Wira Corner. Nah, namun secara khusus Dang memang belum dimasuk ke Wira Corner, tapi sebenarnya saya cukup intens berkomunikasi dengan Dang, dan secara resmi di hadapan pemirsa Wira Corner banyak yang akan saya sampaikan juga kepada Dang, saya tanyakan terkait tentu terkait pencalonan Dang menjadi wali kota Bandar Lampung. Nah, yang ingin saya tanyakan Dang sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, bahwa saya pernah menuliskan tentang Dang bahwa Dang seorang jenderal bintang 2 yang memang saya sempat sebut Dang mencalonkan diri menjadi wali kota adalah turun kasta. Saya judul tulisan saya ingat itu turun kasta karena Dang level Dang sebenarnya sudah di level gubernur atau di menteri atau presiden, dan itu yang harusnya apa yang memang pandangan saya seperti itu saat ini. Namun bisa dijelaskan nggak Dang kepada pemirsa Wira Corner mengapa sih alasan utama Dang ya seperti memilih dalam tanda kutip turun kasta untuk menjadi wali kota Bandar Lampung? Mungkin kalau levelnya masih kolonel kombes ya Dang, kalau ini kita ada bintang dulu. Ya, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Selamat Wira Corner. Top nih Wira Corner nih, top banget, ya keren. Makin kritis, makin hebat, makin tajam Wira Corner. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali nih dari Adinda Wira ini. Wah, luar biasa. Justru saya dibalik, justru saya naik kasta. Bukan turun kasta. Yang turun kasta mungkin pandangan orang sekarang melihat status sosial. Ada lebih jauh, lebih penting, lebih berharga, lebih besar, yaitu saya naik kasta dalam bidang ibadah. Kalau status sosial mau kapan aja orang pensiun sudah selesai. Tapi kalau saya pensiun selesai bukan turun kasta, naik kasta. Semakin tua, semakin jadi orang bijak, semakin jadi orang yang bermanfaat, ya semakin banyak diminta orang pendapatnya, kita makin adil, makin sosial. Ya, justru saya merasa pensiunan atau bintang 2 itu naik kasta. Nah, kasta saya adalah kasta ibadah, bukan kasta status sosial, bukan, karena ibadah itu lebih mulia daripada status sosial. Ya, tadi kan Dang bilang sebenarnya menaik kasta karena memang untuk pengabdian. Kalau saya ambil kesimpulan,
Namun kan begini kan, dan juga ternyata tidak memilih jalur parpol dan juga memilih jalur independen, dan itu sudah membuktikan bahwa masyarakat dengan sukarela memberikan KTP-nya untuk dukungan kepada Dang. Namun kan ini dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Nah, itu sudah dengar informasi Bang? Apakah lolos di dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU ini? Udah dengar saya. Tapi inilah perjuangan. Inilah perjuangan. KPU sudah bekerja dengan baik, saya terima kasih. Bawaslu bekerja dengan baik, kita terima kasih. Inilah jalan. Nah, jalan itu tidak semuanya harus mulus. Nah, karena dia jalan itu harus ada liku-likunya, maka ada upaya, usaha, kerja, ya, kemudian doa. Nah, kita sudah dengar itu, tapi mana yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Mana yang nggak boleh, yang nggak bagus. Ya, kalau nggak bagus jangan, gitu, jangan. Jadi berikanlah semuanya itu, karena Tuhan Maha melihat, Maha adil. Ya. Mana perbuatan yang nggak baik juga akan dapat imbalan dari Allah, gitu. Nah, alasan Dang memilih independen, tidak memilih parpol apa Dang? Karena kan kan dari parpol juga mungkin kan masih bisa untuk meraih simpati parpol karena ada tokoh publik, tokoh adat. Itu kenapa Dang memilih? Karena saya belum didatangi juga. Didatangi, ya sudah. Ada jalur yang di luar itu masih ada, masih terbuka, ya daftar. Gitu. Kalau mungkin ada yang mau, ya siap saja, gitu, siap saja. Tapi belum ada, ya sudah. Gitu. Jadi saat ini memang murni independen, tidak ada partai dukungan dalam bentuk. Belum ada sampai sekarang ini, ya sudah. Tapi karena kita ini ingin berbakti, ingin beribadah, karena masih ada jalan, ya pakai jalan yang lain juga bisa. Tapi kan gunanya nanti juga, baik itu partai politik, baik itu independen, semua untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa ini. Kita sama-sama mencalonkan. Saya pernah juga melihat melihat Dang itu juga sangat aktif di media sosial. Di media sosial, apakah ini salah satu cara Dang dalam meraih simpati masyarakat untuk supaya mengajak memilih Dang menjadi wali kota atau seperti apa? Kayaknya media sosial itu udah media dunia. Orang mungkin satu hari nggak lihat media sosial sakit barangkali. Jadi media sosial itu sudah seperti makan, sudah seperti kebutuhan. Jadi mulai dari orang yang punya pangkat tinggi sampai ke strata yang bawah, pasti nggak lupa dengan media, buka media, perlu media. Nah, maka salah satu strategi, salah satunya media. Karena dulu pernah ada pepatah, siapa yang menguasai informasi, maka dia memenangkan pertempuran. Jadi sangat penting itu media. Saya juga mendengarkan dan juga terus berkunjung ke masyarakat. Atas inisiatif sendiri atau undangan? Banyak itu undangan minta oleh masyarakat. Ya saya alhamdulillah lah, masyarakat undang sana sini tinggal nunggu gilirannya, saya bilang. Nggak bisa hari ini, besok lah ya, karena saya mohon maaf kalau satu hari 5 tempat juga mungkin lelah gitu kan. Karena besok undangannya nunggu lagi. Jadi banyak permintaan, ya mungkin ingin ada perubahan. Ya, mungkin ingin bagaimana melihat kiprah saya. Ya saya kan ingin kerja baik-baik aja, untuk bagus saja. Mungkin di situ daya tariknya mereka, mungkin nilai kepercayaan itu yang paling penting. Nah, saat mendatangi masyarakat itu, kan kalau beberapa calon kan sambil bawa oleh-oleh itu dan pembagian sembako atau membagikan sesuatu untuk masyarakat. Karena dianggap bahwa ini belum pilkada belum dimulai, jadi memberikan bantuan sembako. Nah, kalau Dang sendiri apa yang dibagikan? Apa membagikan atau tidak? Nah, kalau yang dibagikan apa itu? Saya tidak membagikan apa-apa, karena ini undangan. Bahkan saya sudah siapin kue itu. Rombongan saya 20 orang datang karena undangan.
Ya sudahlah, saya bilang 10 orang aja kita datang, 20 orang aja kita datang. Nah, karena ini undangan masyarakat, yang minta masyarakat. Bahkan ini bertubi-tubi mintanya nih. Nah, terus disiapin kopi, teh, kue. Aduh, udah masyarakat udah begini nih. Ya. Nah, saya nggak ada yang mau saya berikan. Saya hanya memberikan bila kamu memilih saya tidak pernah berjanji yang bohong-bohong, ingkar janji, nggak ada. Saya selalu berpikir untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kalian. Bukan janji-janji kampanye, buat muluk-muluk, visi misi yang muluk-muluk, tapi nanti nggak beres, nggak ini, menyakiti rakyat. Akhirnya rakyat tidak percaya lagi sama kita ini. Nah, saya juga datang ini juga atas undangan mereka. Nah, saya bilang, percayalah sama saya. Saya tidak ingin membohongi rakyat, tidak ingin menyakiti rakyat. Janji-janji saja untuk apa bagi saya? Kita ini kan di ujung akhir hidup kita itu akan ditagih Tuhan. Pejabat tuh ditagih Tuhan. Pejabat yang megang jabatan itu nggak ada yang ditanya Tuhan, ditanya Tuhan. Gitu. Apa yang kau lakukan? Umar bin Khattab saja, khalifah itu saja, dia pernah mengatakan, aku tidak mau jabatanku ini berat nanti. Kalau mati ditanya sama Allah nanti apa ini. Nah, maka jabatan ini harus untuk kepentingan umat. Nah, juga jabatan wali kota jangan kita bohong-bohong apa gitu ya. Benar-benar